Melafalkan niat boleh atau bid'ah? Niat dalam ibadah itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Artinya ketika hati ini sudah berniat, maka sudah cukup baginya tanpa harus melafalkannya lagi. Dan masalah ini telah disepakati oleh seluruh ulama sejagat raya, ini termasuk ulama dari 4 mazhab fikih, bahwa tidak ada syarat bahwa niat harus dilafazkan. Alasannya karena memang Nabi tidak pernah melafazkan suatu niat dalam ibadahnya. Beliau tidak pernah memulai suatu ibadah dengan melafazkan niat, hanya dalam ibadah haji saja yang harus dilafazkan niatnya, niat ihram, walaupun tetap niatnya dalam hati. Masalah melafazkan niat, ulama sendiri berbeda pendapat tentang masalah ini, apakah boleh seorang berniat dengan melafazkannya. Ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Dan ada juga yang membid'ahkan dengan alasannya bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran dan juga tidak ada penjelasan dari hadis. Mereka juga beralasan bahwa niat itu termasuk ibadah yang tidak bisa asal dikerjain. Kalau Nabi tidak mengerjakan maka itu tidak boleh. Bagi mereka yang ragu-ragu, namun ada juga ulama yang membolehkan dan bukan sedikit, dan sudah pasti mereka berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan. Bahkan dari mereka ada yang mensunnahkan, meski tidak ada hadis yang menerangkan tentang melafazkan niat, tapi melafazkan niat itu sendiri berguna untuk memperkuat dan mengutarakan niat yang ada dalam hati. Mungkin pada zaman itu banyak orang yang selalu was-was dan selalu ragu, tidak percaya diri, selalu bertanya-tanya apakah dia sudah niat atau belum. Nah, untuk orang seperti ini ulama memfatwakan boleh melafazkan niat agar rasa was-was dalam dirinya hilang dan berganti kepada keyakinan. Artinya memang perlafazan niat itu sendiri bukanlah untuk mengganti niat yang ada dalam hati, karena bagaimanapun niat tempatnya itu sudah paten ya di hati dan tidak akan bisa pindah. Apa yang diucapkan itu bukanlah niat itu sendiri, akan tetapi upaya untuk membuang keraguan dan was-was agar si pelakunya juga tenang dalam menjalankan ibadahnya. Menutup pembahasan ini ada baiknya kita simak beberapa penjelasan dari ulama 4 mazhab perihal melafazkan niat ini. Mazhab Hanafi, Imam Ibnu Nujaim dalam kitabnya Al-Ashbah wa Al-Nadhair mengatakan bahwa sama sekali tidak disyaratkan melafazkan niat dalam segala bentuk ibadah, kecuali pada masalah nazar. Bahkan beliau mengatakan bahwa itu wajib dalam nazar. Setelah melakukan pentahqiq validasi, Imam Ibnu Nujaim berkesimpulan bahwa mazhabnya berpendapat bahwa melafazkan niat itu adalah sebuah hal yang mustahab, disukai dan tidak dilarang, terlebih lagi jika itu dibutuhkan untuk menguatkan apa yang diniatkan dalam hati. Wal mukhtaru annahu mustahibbun wa kharaja an hadzal asli masailun minha an-nadhari la takfi fi ijabihi an-niyatu bal la budda min at-talaffuz. Dan yang menjadi pendapat pilihan mazhab ialah melafazkan niat itu mustahab, disukai, dan ini tidak berlaku untuk beberapa masalah seperti nazar, karena nazar tidak cukup hanya niat tapi justru harus melafazkan al-ashbah wa an-nadhair, halaman 41. Mazhab Maliki, melafazkan niat dalam setiap ibadah tidaklah dilarang, akan tetapi lebih baik itu ditinggalkan, namun dikecualikan untuk mereka yang was-was dan selalu ragu akan niatnya. Maka yang seperti itu menjadi lebih baik untuk dilafazkan agar hilang keraguannya akan niatnya sendiri. Khilafil ula, lakin yastasna منه الوسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية لتذهب عنه اللبسة. Itu menyelisih yang lebih utamanya tidak dilafazkan. Akan tetapi dikecualikan bagi mereka yang beragu, baginya itu justru lebih baik dilafazkan agar hilang keraguan-raguannya. Hasyiyah Ad-Dusuqi, jilid 1 halaman 234. Mazhab Asy-Syafi'i ini adalah mazhab yang paling populer mengumandangkan lafazan niat, sehingga bagi beberapa kalangan mazhab ini dianggap keliru. Wah, ulama sekali Imam Syafi'i dianggap keliru oleh anak kemarin sore yang baru ikut pengajian sekali 2 kali. Ulama dari mazhab ini berpendapat bahwa melafazkan niat itu sunnah, dan ada juga mengatakan mustahab dalam setiap ibadah. Ini dikerjakan untuk membantu menguatkan apa yang sudah diniatkan dalam hati agar tidak lagi was-was dan keraguan. Akan tetapi melafazkan niat itu sendiri bukanlah niat, karena niat itu apa yang ada dalam hati. Jadi kalau ditinggalkan pun tidak mengapa. Dan kalau apa yang diniatkan dalam lisan itu berbeda dengan yang di hati, maka yang dihitung ialah di hati. Salah satu kalimat Imam Asy-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj, بالمنوي قال التكبير ليساعد اللسان القلب ويندب النطق ولأنه أبعد عن الوسواس. Dan disunahkan melafazkan apa yang diniatkan sebelum takbir untuk lisan membantu hati, dan itu juga berguna untuk menjauhkan keraguan atau waswas. Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 150. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab ini ulama juga tidak pada satu suara dalam mazhab pelepasan niat. Ada yang tidak menyukainya, ghairu mustahab atau tidak disunnahkan, dan pendapat ini disematkan kepada imam mereka yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, dan ada ulama yang menyukai mustahab, tapi tidak ada keluar dari salah satu ulama mazhab Hanbali bahwa melafazkan niat itu bid'ah. Salah satu dari pernyataan Imam Al-Mardawi dalam Al-Insab, la yastahibbu at-talaffuz bin niyati ala ahad al-wajhaini wa huwa al-mansusun Ahmad, dan tidak disunnahkan, tidak disukai melafazkan niat dari dua pendapat, sunnah dan tidak sunnah, yang termansuh
termasuk dari Imam Ahmad Al-Insaf jilid 1 halaman 110. Kesimpulan, bahwa masalah ini diperdebatkan banyak oleh ulama. Intinya memang bahwa niat itu dalam hati, bukan di lisan. Kalau hati itu sudah berniat, lalu buat apa lagi kita mengucapkannya. Tapi kalau memang jika hanya dengan niat masih membuat ragu dan kurang yakin, pelafazan niat dibolehkan. Artinya kalau memang merasa yakin dengan niat dalam hati, baiknya ya tidak perlu lagi melafazkan niat. Tapi kalau tetap ingin melafazkan niat itu sebagai penguat, harus pastikan kalau itu tidak mengganggu saudara kita yang juga beribadah di samping kita. Barangkali dia terganggu dengan suara lafaz niat kita yang berisik.